Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula quwata illa billah. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Yang saya hormati, Badan Pembina, Pak Nani, Ketua Pak Soleh tadi, dia pimpinan atau pemimpin Universitas Kahuripan Kediri, Pak Imam Suhaimi dan jajarannya, Bapak Ibu dosen dan juga tentu saja adik-adik yang berbahagia. Karena daring saya coba untuk agak delay, agak pelan ya. Jadi berbeda dengan kalau langsung agar penyampaian saya dalam waktu 30-45 menit ke depan bisa lebih jelas. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semua, mahasiswa baru. Tadi saya sempat mengikuti apa yang disampaikan oleh pembina, capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Universitas Kahuripan Kediri dalam usia yang ke-6. Ya. Ini kalau manusia ini harusnya sudah belajar lari ini. Jadi saya berharap tahun depan Pak Rektor dan juga tim SPNI paling lambat 2 tahun ke depan sudah harus melakukan ya. Tidak puas dengan akreditasi otomatis ya. Jadi memang dalam umur 6 tahun masih peringkat minimal kita memaklumi, tapi kita berharap dengan capaian-capaian indikator-indikator tadi, Universitas Kahuripan sudah bisa melakukan atau siap rehabilitasi untuk bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Saya berharap tahun depan 1, 2, kemudian tahun depannya lagi, atau paling lambat tahun depannya lagi, 2 tahun lagi harus saya berharap bisa mengajukan akreditasi ulang untuk peningkatan peringkat. Ini kalau universitasnya baru 6 tahun, ini kalau Kahuripan sendiri, kerajaan Kahuripan sudah 1000 tahun ya. Kalau nggak salah Kahuripan itu tahun 1019. Dan bapaknya ada di Surabaya ya, pendirinya ya. Jadi kalau benchmark itu Kahuripan harus ke Airlangga ya, karena itu pendirinya Kahuripan. Jadi itu kilas tentang DIES ya. Jadi saya akan menyampaikan harapan dan motivasi sebagai pembina di wilayah 7. Jadi Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, ini saya sampaikan sudah sejak saya didikti, karena ini rensera zamannya Pak Nasir, tapi masih relevan, sehingga saya angkat ini untuk gentle reminder untuk mengingatkan kita semua akan tugas dan fungsi perguruan tinggi. Ya. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena banyak dosen, bahkan pimpinan perguruan tinggi yang mungkin tidak menyadari karena terbelenggu oleh rutinitas sehari-hari mengajar, terutama lupa bahwa tugas perguruan tinggi tidak hanya sekadar mengajar. Ya. Tugas dosen, tugas aktivitas akademika tidak hanya mengajar, tapi lebih dari itu. Ya. Jadi memang banyak dosen yang sudah riset ya, dan pengabdian tentu saja, tapi itu belum cukup untuk ukuran yang normal. Apalagi sebentar lagi, ini sekarang Pak Dirjen dan Menpan sedang menyusun petunjuk operasional untuk PAK yang baru. Akan ada perubahan signifikan antara komposisi unsur pertama, kedua, dan ketiga.
Yang semula hanya 91 atau 1,5, sekarang nanti mulai Januari akan ada Menpan baru yang di sana komposisinya untuk riset dan pengabdian itu semakin proporsional. Antara Tridharma itu porsinya tidak berat ke pengajaran, tetapi sudah mendekati proporsional. Sehingga tuntutan untuk melakukan riset, kemudian menghasilkan hasil riset yang berkelanjutan, baik itu berupa paten dan syukur nanti bisa mendapatkan invensi, kemudian menemukan inovasi dari hasil riset itu dan kemudian bisa komersialisasi. Nah, itulah sebenarnya makomnya perguruan tinggi. Jadi semula kita yang baru tumbuh 3 tahun ya di usia perguruan tinggi yang 3 tahun mungkin ada di makom yang paling bawah ya, baru agen pendidikan, baru mendidik mahasiswa, mencari mahasiswa, meluluskan ya. Nah, kemudian baru umur berikutnya kita baru mulai ngopeni yang tridharma yang lainnya, dharma yang lainnya, yang riset, yang pengabdian ya. Ya baru berikutnya nanti di umur, saya tahu nanti kalau saya berharap nanti Kahuripan juga mempunyai renstra ya. Bahkan kalau perlu jangkauannya lebih tinggi, lebih jauh lagi, kalau renstra 5 tahun bisa punya renstra 10 tahun yang nanti bisa berisi tahapan-tahapan ini ya. Jadi kapan Kahuripan akan memiliki paten ya, 5 tahun lagi ya, dan terus meningkat sampai suatu saat walaupun paten sederhana ada yang bisa dikomersialisasi, itu hal yang sangat luar biasa dan dampaknya juga luar biasa di semua aspek, tidak hanya dalam bentuk ekonomi tapi juga reputasi ya. Jadi Bapak Ibu dari nanti kalau punya paten itu di si manisnya, di kinerja inovasinya bagus ya, dan tentu saja di publikasinya juga bisa paralel berjalan dengan paten. Kemudian juga nanti akan mengangkat juga ke klaster yang disebut oleh Pak Prof. Panani. Dan selamat juga kalau memang mengalami peningkatan klaster. Ya. Jadi itu memang tujuan kita bersama. Nah, ini Bapak Ibu poinkan saya bahwa jangan sampai dosen kita dibiarkan terlarut untuk mengajar saja, ya. Penelitiannya hanya sambilan, hanya sekadarnya. Tapi Tridharma itu harus berjalan seiring, proporsional. Karena memang zamannya tidak, walaupun kita mungkin tidak pas ya dengan konsep ke riset university, tapi memang kenyataannya ke arah sana. Bahkan universitas pendidikan sekalipun dia juga cenderung ke research university. Karena itu yang menjadi tren dunia. Itu yang pertama. Kedua, saya mengingatkan juga ini, karena bagian awal harus, tugas utama saya mengingatkan bahwa tadi juga sedang acara yang masih berlangsung SPMI, mungkin nanti juga dari Kahuripan tim SPMI-nya juga mendapat giliran karena kita ada 10 angkatan untuk pendampingan ya, terutama untuk memonitor pelaksanaan atau implementasi SPMI. Jadi Bapak Ibu, akreditasi itu tidak bisa muncul tiba-tiba dari atau by accident ya. Jadi tidak bisa latihan mengisi borang atau bagus-bagusan mengisi instrumen, tidak ya. Jadi instrumen atau borang itu adalah potret nyata dari kondisi real di lapangan yang memang dihasilkan oleh SPMI yang baik, oleh implementasi SPMI yang baik. Kalau kita baru menerapkan dokumen, baru punya dokumen kita perbaiki terus, kemudian bagaimana kita implementasi standar dan seterusnya. Kita evaluasi sampai nanti siklusnya bisa kita penuhi dan kemudian kita tingkatkan lagi satu putaran kedua nanti bisa sudah ada mencapai atau melampaui standar yang dipersyaratkan. Dan siklus ini yang harus kita lakukan, kita jaga karena ini adalah esensi dari tujuan dari penerapan budaya mutu. Jadi Bapak Ibu, akreditasi itu bukan tujuan akhir. Ya, itu tujuan akhir. Jadi
Agresio adalah terminal atau bahkan halte. Ya. Tujuan akhirnya adalah penciptaan budaya mutu. Dan budaya mutu ini adalah dinamis. Ya. Mungkin skornya di budaya mutunya sekarang 7, ya mungkin tingkatkan jadi 8 dan seterusnya sampai nanti excellent. Itu yang kedua yang saya ingatkan. Nah ini yang lebih detail. Tadi juga disinggung oleh Bapak Pembina. Saya ingatkan bahwa bagian pertama saya tujukan ini untuk institusi, kemudian kedua nanti di bagian kedua nanti untuk mahasiswanya. Daripada nanti mahasiswanya kok ini yang dibicarakan. Ini untuk institusi dulu. Jadi nanti di sesi kedua, bagian kedua nanti akan saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disinggung oleh Pak Nani bahwa sudah ada kenaikan signifikan di semua indikator ini. Jadi ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita memang tidak bisa akui bahwa kita sudah mengarah ke riset university. Kita bisa melihat di sini bahwa output dan outcome itu persentasenya lebih besar. 2 tahun yang lalu di sini masih 35, ya. Jadi kita masih bicara input, ya, belum bicara produk, belum bicara hasil. Kita masih bangga dengan berhenti di jabatan akademik, ya, berhenti di kualifikasi, walaupun belum punya publikasi kita. Apakah suara saya tidak terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak Wahid. Terdengar. Tapi sama host diminta unmute. Terdengar. Oke, saya lanjutkan. Bahwa sekarang eranya kita adalah ke output, ya, ke output. Jadi memang output tidak akan baik kalau memang inputnya tidak baik. Ya. Jadi tadi saya melihat memang modal dasarnya sudah cukup, ya, artinya dari sisi input, dosen berpendidikan S3, ya, kemudian jabatan akademik untuk lektor kepala, dan sayangnya pembina nggak bisa masuk ke sini, ya, host home base-nya beda, ya, kecuali nanti kalau sudah purna, ya. Kemudian seterusnya sama rasionya. Tapi ini modal dasar, ya, kualifikasi dan jabatan akademik ini modal dasar dari sebuah perguruan tinggi. Karena ini memang diidentikan dengan output yang baik dan outcome yang baik. Apabila modal dasar ini baik. Nah, ini tadi juga sudah dipesankan oleh Bapak Pembina bahwa harus kita targetkan, ya, di RKT kita tahun depan kita harus ada doktor berapa, itu harus targetkan. Berapa yang tugas belajar itu harus targetkan. Berapa yang akan naik ke lektor itu juga harus targetkan. Berapa yang akan ke lektor kepala. Dan tentu saja itu bukan semata masalah administrasi, tapi ada prasyaratnya. Ya. Artinya harus tunjang dengan kegiatan-kegiatan pendukung untuk bisa memenuhi tentuan atau persyaratan jabatan akademik. Ya. Misalnya terutama artikel ilmiah atau jurnal ilmiah. Itulah yang juga harus diprogramkan. Kemudian, ya ini tadi saya sudah cek tadi juga memang karena baru merangkak 6 tahun itu sudah memang wajar prestasinya, karena jarang sekali yang pada akreditasi pertama itu bisa baik sekali, ya, itu jarang, langka, ya. Makanya saya tadi berpesan moga-moga tahun depan sudah melakukan re atau 2 tahun ke depan sudah melakukan re sehingga tahapannya jelas dan yang jelas punya target, karena target itulah yang menggelorakan semangat kita. Kalau kita nggak punya target, nggak pasang target, kita ya biasa saja, ya, normal saja, bekerja sehari normal. Tapi kalau kita pasang target bahwa 2 tahun lagi kita akan kita menyasar peringkat lebih tinggi, itu akan menggairahkan kita. Ya, dan seterusnya, pembelajaran daring kita sudah nggak anarki dan PTP. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini sebenarnya Bapak Ibu juga bisa pelajari sendiri, karena kalau kami detail dari ini punya semua datanya. Jadi misalnya detail indikator ini kami juga punya rinciannya, ya. Termasuk di sini, ya, termasuk di sini kami juga punya rincian.
Tapi karena ini bukan bukan sesinya untuk detail pembinaan itu, tapi kita lebih kepada reminder kepada Bapak Ibu semua dan kita semua bahwa arahnya ke sini. Dan ini juga yang terkait disampaikan Pak Ren tadi, bahwa daya saing ini juga sekaligus mencerminkan daya saing kita. Klaster kita itu juga mencerminkan daya saing kita. Itu yang saya sampaikan. Nah ini sekilas tadi ya. Di posisi tapi sebentar saja nanti posisi kita masih di sini di Jawa Timur ya. Yang untuk nasional sudah disebutkan oleh Pak Pak. Oke, ini sesi yang kedua saya menyampaikan ini untuk adik-adik masa baru. Jadi ini sudah bosan kita mendengarnya, tapi saya yakin ada hal baru yang bisa kita dengar setiap kita melihat YouTube, kita mendengar seminar dan lain-lain ya. Walaupun binatangnya sama, tapi bisa jadi kita mendapat hal yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik terutama, jadi kita melihat atau menyikapi revolusi industri ini juga berbeda-beda ya. Kita senyatanya bukan banyak orang yang adik-adik terutama mahasiswa menganggap bahwa ketika revolusi industri keempat itu berarti kita berada di sini. Tidak juga ya. Bahwa Indonesia itu beragam ya. Termasuk kehidupan, budaya dan lain beragam. Ya bisa jadi di daerah tertentu kita baru revolusi kedua. Baru revolusi industri kedua. Dan rata-rata bahkan baru revolusi industri ketiga ya, rata-rata. Karena kita masih banyak yang belum ada indikasi-indikasi bahwa perangkat yang mengindikasikan itu sudah otonom itu belum ada di wilayah tertentu, di daerah tertentu. Nah ini yang apa itu revolusi industri adalah berkembangnya teknologi dalam arti bukan bidang ilmu, tapi temuan, invensi atau inovasi yang dihasilkan manusia untuk memudahkan kehidupan manusia. Secara umum itulah teknologi. Ya, kita kebanyakan sekarang masih di sini, Indonesia, adik-adik semua. Jadi kita masih merintis di otomasi, di wilayah otomasi. Belum sampai ke otonom. Jadi otomasi itu artinya perangkat-perangkat kita yang masih tergantung kepada manusia. Ya. Jadi kita baru bisa programkan AC kita hidup jam sekian, dan mati jam sekian, itu otomatis. Tetapi ya panas ya. Siapa sih ngetek? Orang ngerti. Nah, ngapa ngetek ya? Saya usul di mute ya sama host. Coba yang bicara bisa di mute Pak. Di mute. Oke, terima kasih. Dan negara maju tentu saja berada di revolusi industri keempat, dan kita sebagian, mungkin di ibu kota atau di kota-kota besar berada ini. Dan negara kita memang sudah punya roadmap untuk menghadapi revolusi keempat ini. Ya. Revolusi industri keempat itu apa artinya? Artinya ketergantungan alat bantu atau teknologi kita kepada manusia itu sudah minimal. Ya. Namanya otonom. Di Jepang, ya, di Abu Dhabi yang duluan, di Amerika, di China, di Eropa pada umumnya, penerapan otonom terhadap teknologi ini sudah berjalan banyak. Ya. Adik-adik kalau ke bandara di Abu Dhabi dan bahkan di Singapura yang baru, ya, campur tangan manusia itu sangat sedikit. Bahkan sampai ke kendaraan pengantar kru, pengantar itu sudah nggak ada pengemudinya. Kendaraan sudah bisa menentukan dirinya sendiri kapan menjemput siapa, dia sudah tahu. Jemput di mana sudah tahu. Ya. Dan sekarang di China juga sudah diterapkan. Ya. Jadi bahkan sudah kendaraan umum dan juga truk, kendaraan yang besar pengangkut barang sekarang sudah ada perusahaan transportasi yang sudah
menggunakan kendaraan tanpa pengemudi. Itu namanya otonom. Dan semakin ke depan, semakin banyak peralatan yang ada di sini. Dan bukan berarti kemudian kita menjadi konsumen saja. Ya. Jadi kita khawatir dengan ini. Ini artinya apa? Dengan revolusi industri ini berarti menuntut kompetensi baru. Menuntut kompetensi yang lebih tinggi. Ya. 10 tahun yang lalu misalnya, di era ini, ya, karena di era ini, bisa mengoperasikan komputer, ya, Microsoft, Windows, ya, itu hal yang bisa jadi hal yang nilai tambah bagi kita kalau mencari kerja. Ya. Bisa mengemudikan kendaraan, itu nilai tambah bagi kita. Tapi di saat ini sudah tidak ada lagi, ya, karena generasi Z sekarang sudah literasi otomatis digital, ya. Nggak ada lagi kursus komputer untuk Microsoft Office, itu nggak ada, nggak relevan lagi. Ya. Karena itu contoh bahwa tuntutan untuk kompetensi itu semakin meningkat. Dan, daya saingnya adalah ada di sana. Ya. Jadi semakin kompeten kita, maka semakin tinggi daya saing kita. Makanya di Korea Selatan sekarang mulai dasar sudah belajar coding. Anak-anak kelas 4 sudah belajar coding, pemrograman, ya, belajar algoritma, belajar sistem sensori. Karena esensi dari alat-alat itu adalah ada di coding, ada di algoritma, ada di program. Nah, itu tadi beda lagi kalau nanti kita bisa society yang terkait dengan perspektif kemanusiaan di Jepang. Ya. Tapi ini juga kurang lebih sama, pesannya bahwa kita dituntut kompetensi yang lebih tinggi. Ya. Jadi itu memacu kita, mendorong kita untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, agar memang kita bisa menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Nah, apa bentuknya salah satu seperti ini? Ya. Tuntutan kompetensi tadi apa? Kalau di Davos kemarin, 2 tahun yang lalu disampaikan, ya, kelompok-kelompok kompetensi atau klasifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, oleh lulusan perguruan tinggi, dan juga oleh siapa saja, tapi terutama oleh lulusan perguruan tinggi. 3 kelompok learning skill, ya, kemampuan untuk belajar sendiri sebenarnya, dari dia nggak harusan, tapi orang menyebutnya di sini kemampuan 4C, ya, 4C atau 5C atau 6C. Ya. Jadi ini yang dituntut kelompok pertama yang harus kita miliki. Ya. Critical thinking, ya. Ini yang sangat. Jadi daya saingnya ya di sini. Kalau kita nanti adik-adik melamar pekerjaan, ya, para pewawancara itu tahu sejauh mana adik berpikir bisnis sejauh mana. Itu bisa dilihat, bisa dicek. Ya. Critical thinking. Ya, pesan saya kalau di acara khusus untuk critical thinking, saya kaitkan dengan bagaimana kita menyikapi membaca berita-berita. Ya. Sebagai mahasiswa, sudah selayaknya adik-adik mahasiswa baru sudah mulai berpikir kritis bagaimana membaca berita, apalagi di media sosial. Ya. Jangan cepat share, jangan cepat sebarkan, ya, jangan cepat percaya, dan lain. Kita harus mengkritisi apakah itu benar. Data-datanya dari mana, ada yang bisa melakukan cek dan seterusnya. Itulah ciri mahasiswa, ciri berpikir. Ya. Kemudian kreativitas. Kreativitas itu apa artinya? Ya. Kreativitas itu berpikir dengan cara baru, bertindak dengan cara baru, walaupun kebaruannya itu hanya sedikit. Jangan berharap kebaruannya frontal banyak, tapi sedikit kebaruan itu sudah melatih kreativitas kita. Nah, program-program nanti ada adik-adik, ya. Adik-adik nanti bisa mengikuti program dari Dikti. Kreativitas ini ada namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Ada 8 skema jenisnya, ada penelitian, ada pengabdian, ya, ada kewirausahaan dan lain. Mengasah kreativitas kita melalui ekstrakurikuler. Kemudian apa lagi di sini? Kolaborasi. Nah, ini jadi soft skill itu tergolong soft skill kalau memang kita menamakannya soft skill. Dan tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Ya. Semua memerlukan tim. Untuk bisa bekerja dalam tim, kita juga memerlukan kompetensi tertentu. Jadi adik-adik harus pandai berkolaborasi. Mau berwirausaha harus berkolaborasi. Mau mendirikan sesuatu, usaha dan lain harus kolaborasi.
Kemudian komunikasi, kemampuan komunikasi. Ini semua ada latihannya dan ada lombanya, ada kompetisinya. Ya, kalau kita aktif, ada akan terlatih di sini. Kemampuan komunikasi baik lisan maupun tertulis. Ya. Jadi adik-adik di dalam PKM itu dilatih untuk membuat proposal, ya. Kemudian mempertahankan apa yang ada tulis, ya, mempresentasikan. Kemudian kalau bagus ya terpilih ke Bimnas, dipanggil ke. Kemudian kelompok yang kedua skill literasi. Ini sudah pasti karena ada di generasi Z, sudah protonya sudah di digital, ya sudah otomatis. Saya katakan tadi nggak perlu lagi ikut kursus-kursus dasar komputer kayak saya dulu, ya. Ya, belajar Office, ya, Excel itu udah nggak musim sekarang, udah nggak relevan. Jadi otomatis ada harus cepat belajar dalam hal teknologi itu. Ya. Jadi hal yang terkait informasi, ya, terkait dengan teknologi itu harus cepat belajar. Kemudian kelompok yang diperuntukkan untuk bagaimana bisa hidup di masyarakat, bagaimana bisa hidup di pekerjaan dan seterusnya. Ini kemampuan atau keterampilan inilah yang kita butuhkan. Jadi flexibility. Jadi ada harus luas, ya. Ya. Bagaimana juga berikutnya adalah leadership, kepemimpinan kita. Dan nanti di sini ada yang namanya Pelmapres, ya, dan nanti bisa mulai, ya, pemilihan mahasiswa prestasi. Ini semua yang diuji, ya, diuji dengan berbagai cara, ya. Diuji bagaimana kepemimpinan adik-adik, ya, bagaimana inisiatifnya, dan seterusnya. Bagaimana adik bergaul dan lain-lain. Dan juga termasuk di sini juga diujikan di pemilihan mahasiswa prestasi. Karena itu sangat penting bagi pimpinan bidang 3 itu yang menentukan, karena nanti ada Simkat Mawa yang merekam prestasi kinerja kemahasiswaan di setiap perguruan tinggi. Dan keberhasilan mahasiswa adalah juga atas dorongan dan atas bimbingan atau pendampingan dosen atau pimpinan perguruan tinggi. Jadi tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa berprestasi baik kalau mahasiswanya tidak didampingi. Nah, itu yang sangat menentukan, dan semua harus ada pola yang baik, ya, sistem yang baik untuk bagaimana mahasiswa itu bisa berprestasi dengan baik. Karena prestasi mahasiswa adalah juga reputasi perguruan tinggi. Kemudian yang identik dari perspektif lain adalah ini. Saya tidak menyoroti semuanya, mohon maaf tadi di sisi ini saja. Jadi adik-adik mahasiswa baru sekarang Pak Dirjen sering mengingatkan ininya. Jadi seorang mahasiswa, seorang pembelajar harus menjadi agile learner. Jadi pembelajar yang lihat, pembelajar yang tangguh, pembelajar yang tahan banting, pembelajar yang kuat, yang lihat, agile itu harganya kan lihat. Ya, apa saja yang menurut ini, ya. Jadi kurang lebih kalau 3 kelompok yang tadi itu pendekatan dari revolusi industri. Kalau ini secara umum adalah kemampuan umum yang harus dimiliki oleh mahasiswa, seorang pembelajar. Ya. Jadi ini modal dasar, kita tidak bicara teknis, ya, ke program studi atau apa, tapi ini yang mendasari keberhasilan adik-adik dalam belajar. Jadi bagaimana fleksibilitas, keluasan adik-adik dalam banyak hal dalam bidang, berteman, belajar. Ya, itu harus fleksibel. Digabungkan dengan adaptif, ini kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dan ini juga tidak mudah, adik-adik. Tidak, apalagi kalau generasi di atas adik-adik semua, ya, generasi Z, generasi X, generasi Y, gitu, ya. Mereka sulit beradaptasi. Ya. Jadi kalau sudah pegang sistem tertentu untuk pindah, malas. Ya. Tapi kalau ada adik nggak ada masalah generasi Z ini. Ya. Mau seri platform yang kayak apapun berubah, ya, dengan cepat menyesuaikan, tapi tidak untuk generasi sebelumnya. Jadi ini yang harus ada dimiliki, fleksibel, luas, ya, adaptif, cepat menyesuaikan diri, kemudian self-directed. Ya. Ada juga tidak bergantung kepada orang lain, tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Self-directed itu harus bisa menentukan dirinya sendiri. Yang ada maunya apa, ya, mau belajar apa. Makanya ini ada Merdeka Belajar, itu esensinya juga self-directed. Ini juga bisa bermakna untuk model pembelajaran atau metode pembelajaran. Tapi dalam konteks agile learners ini, atribut mahasiswa yang tangguh ini,
adik-adik harus menjadi self directed, memiliki self directed, menentukan apa yang dimaui, tidak ikut teman, tidak bergantung ke dosen, terlalu bergantung ke dosen, tapi Anda yang ada maunya, adik-adik maunya apa, ya. Ya, yang nanti setelah 5 semester, yang 3 semester ada yang mau ngambil mata kuliah apa, program studi apa, itu dibebaskan sesuai dengan minat dan keinginan adik-adik semua. Yaitu di bawah bimbingan dosen. Kemudian kreatif, ya, tentu saja tadi sudah ada mirip dengan yang tadi, sama dengan yang kelompok pendekatan yang tadi. Kemudian yang terakhir complex problem solver. Nah, ini adik-adik, saya sering berpesan di sini bahwa Indonesia ini sudah kaya masalah, ya. Masalah Indonesia itu sudah banyak, masalah di provinsi, di kabupaten sudah banyak. Jadi jangan ditambah lagi masalah baru. Ya. Jadi adik-adik harus menjadi problem solver, ya, menjadi pemecah masalah, penyelesai masalah, ya, bukan menambah masalah. Itu yang harus adik-adik miliki. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terlalu banyak juga nanti akan menjadi Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.